muncul atau ada berhalangan. Baik, Bapak Ibu semua, sebelumnya adalah izinkan permohonan maaf dari kami. Mungkin keadaannya seperti ini tidak nyaman, tetapi ini bagian dari kami untuk bersilaturahmi dengan para sepuh yang terinisiasi waktu itu dari penyampaian, kalau tidak salah, Mbak Wiono dan Mbak Towo, seingat saya, menyampaikan kurang lebih 1 bulan lalu di acara pernikahan keponakan itu. Tolong diingatkan supaya kita ketika ada acara-acara yang sifatnya lokal desa atau ini bagian dari budaya desa, itu ada yang mengingatkan, sehingga kemudian kami menyampaikan ke Pak Kades, dan Pak Kades langsung merespon itu dan menjadwalkan alhamdulillah pada pagi hari ini. Semoga acara ini berjalan lancar nantinya, dan kita nantinya meminta masukan-masukan dari sesepuh kepada kami pemerintah desa, karena jujur saja di desa ini kita sangat-sangat minim dengan budaya lokal ini, mengerti, tetapi mengerti secara keseluruhan itu belum. Dan kami juga mudah-mudah di sini harapannya nanti kami mendapatkan masukan dari para sesepuh ini. Itu bagian dari mukadimah pertama. Selanjutnya adalah marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keduanya adalah pembacaan doa yang kami mohonkan kepada Ustadz Saifullah untuk memandu doa ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak bersihkan hati dan pikiran kita, berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara silaturahmi pada pagi hari ini berjalan lancar, membawa barokah manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal afat wa taqdidana min jamil hajat wa tadhiruna min jamil sayyiat wa tarfa'una min al darajat wa tubayyinuna min al-khairat min khairatil hayati wa ba'dal maut. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassih lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma sallimna min afadid dunya wal akhirah wa fitnatihim innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma kfir anna min al-wala wal bala wa la ma la yaqif ghayruk. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sayangilah kami semua ya Allah yang hadir di pagi hari ini ya Allah. Berkahilah acara di pagi hari ini ya Allah. Berilah kami kesehatan, berilah keselamatan ya Allah. Jauhkan dari keburukan ya Allah. Jauhkan dari segala bala dan bencana ya Allah. Ya Allah, angkat musibah yang ada di bumi ini ya Allah, terkhusus di Buana Jaya ya Allah, dan Kutai Kartanegara ya Allah. Ya Allah, ya Karim, Engkau yang Maha Mulia, muliakanlah kami ya Allah. Muliakanlah kedua orang tua kami ya Allah. Muliakanlah semua pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Muliakanlah masyarakat desa Buana Jaya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kami kebaikan, berilah rezeki yang halal barokah manfaat apapun yang kami usahakan ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Saifullah telah memimpin doa ini. Semoga doa ini membawa acara ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Selanjutnya adalah sambutan pertama kami mohonkan kepada Bapak Kepala Desa kita, Bapak Pren Effendi, kepada Pak Pren waktu menyempatkan itu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Buanajaya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Ketua BPD, Ketua LPM, dan para kepala musuh dan rekan-rekan semua yang saya cintai. Puji syukur karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehingga kita bisa bertatap muka, berkumpul, bersilaturahim, tentunya untuk membahas ke depan terkait desa kita atau kearifan lokal desa kita, bersih desa, dan lain sebagainya. Baik, mungkin langsung saja, Bapak-bapak yang saya hormati, beberapa tahun yang lalu kita sempat lupa bersih desa kita yang seharusnya Jumat Pon kita laksanakan itu Jumat Legi kalau nggak salah ya. Jadi itu ada keterlambatan ya, jadi kita tuh lupa semua pada waktu itu, kita lupa semua, nggak ada yang ngingetin pas saya jalan ini seharusnya bersih desa, tetapi waktu saya lihat kalender ternyata itu sudah kelewatan. Itu pada tahun 2020 pada waktu itu, karena pada waktu itu jatuhnya itu bersamaan dengan pokoknya mepet banget. Jadi Jumat Pon itu jatuh di kalender pertama, tanggal 4 di kalender nasional. Jadi kita nggak ada yang ngingetin pada waktu itu. Jadi sempat tertunda. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin kita jatuhkan kembali di Jumat Pon, ya, di Jumat Pon. Jadi kita kembalikan seperti dulu. Itu di hal inilah yang perlunya kita bahas bersama terkait kearifan lokal desa kita. Ya, percaya ataupun tidak percaya, tentunya ini menjadi budaya kita, menjadi kearifan lokal kita. Maka dari itu kami dari pemerintah desa mohon saran kepada bapak-bapak tokoh semua, baik tokoh agama, tokoh adat, ya, tokoh masyarakat yang ada di Buanajaya. Tentunya yang kami inginkan desa kita ini adem ayem, gemah ripah, berjinawi, toto tentrem, toto raharjo, ya, sebagaimana amanat nenek moyang kita Buanajaya, yang berarti bumi yang jaya. Nah, itu. Jadi mari kita semua wujudkan bumi kita adalah bumi yang jaya. Tanah kita adalah tanah yang subur. Ya, amanat nenek moyang kita supaya Buanajaya ini jaya sebagaimana namanya. Buanajaya artinya bumi yang jaya. Jadi seperti itu. Dan kami dari pemerintah desa tentunya berharap dari bapak-bapak semua selaku tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun sesepuh aliran ilmu apapun, baik itu aliran ilmu kejawen, ya, atau ilmu keharingan, atau ilmu agama apapun, tentunya kita tetap bersatu padu untuk Buanajaya yang lebih baik lagi. Mungkin ada yang masih memegang teguh keyakinan-keyakinan lokal, salah satunya keharingan,
Sunda Wiwitan, Kejawen, ya. Meskipun kita ini sudah memeluk agama Islam ataupun agama Kristen. Jadi kepercayaan itu masih melekat di kita, tentunya patut kita lestarikan kepercayaan tersebut. Ya. Hitung-hitungannya kalau mau bangun rumah, hitung-hitungannya kalau mau bersih desa, tentunya itu ada. Tentunya untuk Buana Jaya yang lebih baik lagi. Ayo kita wujudkan cita-cita nenek moyang kita, harapan nenek moyang kita, harapan pendahulu kita, supaya Buana Jaya ini bukan namanya saja yang jaya, tetapi secara realita Buana Jaya memang jaya. Oke, Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Ades atas sambutannya. Saya sampaikan juga Bapak Ibu semua ini kita kedatangan dari anak PKN jadi Politeknik Samarinda yang sudah kurang lebih 1 minggu ini. Jadi memang Buana Jaya ini langganan sebagai anak KKN, PKN maupun PKN. Jadi kesempatan pagi ini kebetulan dari Politeknik Samarinda yang berjumlah 7 orang yang di sini kurang lebih 1 bulan, 27 hari. Selamat datang adik-adik KKN. Baik, kita lanjutkan. Sambutan yang kedua dari Ketua BPD atau yang diwakili oleh Pak Purwanto. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kades beserta jajarannya, yang kami hormati sesepuh maupun bini sepuh Desa Buana Jaya, yang kami hormati tokoh agama, baik tokoh masyarakat serta adik KKN dari Politeknik yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih bisa berkumpul di sasana budaya ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang nantinya kita mintai syafaat atau pertolongannya di yaumil akhir. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di sini kami wakil dari BPD hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang bahu-membahu membangun Desa Buana Jaya dari awal transmigrasi hingga sampai Buana Jaya seperti ini. Alhamdulillah kita hidup di Desa Buana Jaya ini karena desa kita luar biasa makmur dibandingkan dengan kita sebelum transmigrasi dulu. Kami juga mengharapkan dari tokoh agama, sesepuh maupun bini sepuh untuk selalu mengingatkan acara-acara kegiatan yang sifatnya kearifan lokal untuk selalu disampaikan kepada pemerintah desa, karena kalau tidak diingatkan oleh panjenengan semua, maka hal tersebut bisa jadi kami lupa. Karena apa? Anak-anak muda sekarang itu saya yakin sudah lupa tentang hal-hal begitu. Kalau tidak panjenengan yang mengingatkan kami, insya Allah kami lupa. Karena Pak Desa Buana Jaya ini masih mengharapkan pemikiran-pemikiran dari panjenengan yang arif, yang bijak. Karena apa? Kita yang muda ini masih banyak melakukan hal kesalahan yang tentunya tidak kami harapkan.
Mungkin kami dari BPD hanya bisa menyampaikan itu. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Purwanto sambutannya. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu musyawarah. Menitik beratkan pada kami, sesungguhnya pemerintah desa ingin mendengarkan ini atau tolong berikan masukan kepada kami terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Kades, Pak BPD, sehingga kami yang ada di pemerintah desa ini, yang bisa dikatakan yang muda-muda ini, bisa tahu dan tidak salah dalam langkah. Kira-kira itu poinnya. Baik, dalam acara ini tadi saya mohonkan ke Pak Slamet Aribowo, Pak Mat, untuk maju ini, karena saya pikir beliau memang yang walaupun bisa dikatakan muda, umur mungkin kurang lebih saya, tapi secara pengalaman lebih untuk sesepuh, bini sepuh, dan kesepuhan, kira-kira begitu. Mungkin itu Pak Mat, kami mohonkan Pak Mat untuk memandu ini. Tadi pesan Pak Kades seperti itu juga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf dulu karena sedang batuk, jadi harus pakai masker. Takut mulai teman-teman yang lain sudah minum obat sebenarnya, cuman masih kurang enak. Nah, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajarannya, Bapak Wakil Direktur serta anggota, Bapak Ketua LPM bersama anggota, kepala dusun, RT, dan seluruh tokoh masyarakat yang pada pagi hari ini hadir, juga adik-adik dari Politeknik Negeri Samarinda yang juga hari ini hadir dalam acara musyawarah Desa Buana Jaya dengan para bini sepuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan nikmat sehingga bisa berkumpul di Sasono Budaya ini dalam rangka acara yang sudah dianggarkan oleh pemerintah Desa Buana Jaya. Saya juga kaget tiba-tiba ada undangan yang isinya adalah rapat dengan sesepuh dan bini sepuh. Pertama ya kita syukuri pemerintah Desa Buana Jaya menyadari akan pentingnya kita menjalin silaturahmi dengan para sesepuh ini. Kemudian yang kedua yang perlu saya cermati, kalau bisa rapat-rapat seperti ini dilaksanakan malam hari Pak Kades. Karena orang-orang tua kita ini kalau siang jarang ada di rumah, rata-rata malam hari. Yang kedua, usahakan seluruh anggota BPD itu hadir. Yang kedua, seluruh anggota LPM hadir. Kemudian diikuti oleh kepala dusun, RT, baru kemudian tokoh masyarakat. Nah, dalam hal ini saya juga perlu sampaikan ke pemerintah Desa Buana Jaya agar ada dua urusan yang kita serahkan ke BPD Pak Kades, yaitu urusan budaya dan demokrasi. Jadi nanti kalau urusan demokrasi, pemilihan kepala desa itu nanti BPD, budaya termasuk bersih desa dan sebagainya itu kasih ke BPD. Nah, ini yang teman-teman BPD yang baru nggak paham, pemerintah desanya karena baru juga belum paham. Nah, kita bagi seperti itu. Jadi karena masalah budaya, maka BPD yang menggawangi ini. Makanya ketika acara bersih desa dan sebagainya, BPD tinggal memberikan surat ke pemerintah desa. Misalnya kita saat ini sudah saatnya melakukan acara bersih desa. Kalau acara bersih desa sendiri itu masih menjadi ganjalan, contoh ini kan kita punya banyak anak muda yang masih kadang mempertanyakan apa sih esensi bersih desa dan sebagainya, yaitu wajib kita jelaskan terlebih dahulu. Kemudian
disadari atau tidak, hari ini ya kita gembira sekaligus bersedih. Gembiranya alhamdulillah kita masih punya sesepuh dan bini sepuh yang ada, yang hadir pada hari ini. Sedihnya satu Pak, satu demi satu bini sepuh kita ini sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya, orang-orang tua kita yang pertama kali datang ke sini melalui jalur transmigrasi maupun jalur-jalur yang lain, hari ini sudah kita saksikan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini menempatkan kita yang masih muda-muda ini untuk segera mengambil posisi estafet kepemimpinan. Termasuk ya sudah anak-anak muda itu sekarang ya sudah menjadi tokoh-tokoh yang harus mau tidak mau, suka tidak suka harus berkecimpung di dalam pembangunan desa kita ini. Jauh hari ini Mas Pur, dulu sosok Mbah Tumper adalah bini sepuh yang di sini kita tokohkan. Hari ini beliau sudah tidak ada. Kemudian di dusun-dusun yang lain juga seperti itu, sudah tidak ada. Nah, ini menuntut kita sebagai generasi muda agar mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus mengambil estafet peran-peran para pendahulu kita, bini sepuh yang ada di desa Buanajaya ini. Ya kalau sekarang masih ada Mbah Wiono, kalau ngurusi manten masih ada ya kan. Nanti Mbah Wiono nggak ada, Mbah Wabisan siap apa enggak kira-kira. Nah ini yang jadi masalah ini kan. Harus angkat tangan. Hari ini juga yang perlu kita lihat seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak sebelum kita lebih jauh ke dalam membahas ini ya, ini acaranya diskusi aja Pak. Bapak tokoh masyarakat, jika memang ada sesuatu yang ingin disampaikan ke pemerintah desa, hari ini pemerintah desa sudah membuka yang seluas-luasnya, apakah kritik, saran, masukan dan sebagainya. Apakah ada kira-kira kekurangan yang masih harus kita laksanakan? Kebetulan Pak Fred Effendi ini masa jabatannya masih lama, jadi masih perlu Bapak Ibu sekalian tokoh masyarakat itu jika ingin menyampaikan pesan-pesan dan arahan itu masih sangat diperlukan, sehingga nanti ke depan pemerintahan desa kita ini menjadi jauh lebih baik Pak ya. Mungkin saya persilahkan kalau ada saran dan masukan. Mbah Wiono, ada masukan? Biasanya Mbah Wiono ini paling rewel sama saya. Nah, ini saya suruh ngomong sendiri sama pemerintah desa, biar jangan saya terus yang diomeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Kepala Desa beserta staf Ketua BPD, LPM, Bini Sepuh dan Sesepuh se-Desa Buanajaya, dan adik-adik KKN yang kami hormati. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita semua masih berkumpul di halaman Desa Buanajaya, kantor desa sini. Kedua kalinya marilah kita panjatkan selamat dan salam. Yang bisa mengatur masalah kita yang ibu-ibu dan bapaknya nanti. Bapak-bapak di depan juga banyak panjang hari yang diutarakan. Ini adalah bini sepuh dan sepuh terkait dengan desa Buanajaya. Di depan tadi sudah dikatakan bahwa perangkat desa BPD LPM itu generasi muda semua. Mengenai kelanjutan masalah administrasi desa seperti perda desa dan lain-lain itu diperlukan adalah orang tua yang sudah mengerti langkah mulai tahun 82 sampai sekarang. Itu perlu sekali, karena yang sudah menanamkan tumbal desa itu adalah almarhum Mbah Tumper. Harinya Jumat Pon ulang Solo itu bersih desa dan sedekah bumi, tumbal, kambing, kendit tidak
pura-pura, istilahnya kambing merah dilingkari kain putih itu tidak boleh, itu bohong. Orang bohong itu adalah jelek. Dikatakan kambing kendit itu harus yang asli. Kalau bulu merah dilingkari bulu putih tembus di perutnya itu adalah yang asli. Ini kadang-kadang sekarang ini itu adalah pura-pura. Kambing direkayasa dikatakan kambing kendit, itu adalah membohongi badan kita sendiri. Itu sebetulnya tidak boleh. Pada tahun 82 itu adalah pembukaan bersih desa di Buanajaya. Wayang kulit dalamnya Bapak Elwa itu siapa? Pak Kawit, dan siangnya ngerubat adalah Bapak almarhum Pak Suyati, rumahnya di Agung. Jam 12 malam itu adalah menanam kepala kambing, kulit dan suku 4 itu ditanamkan di perempatan di almarhum Pak Suyatno. Itu adalah pertengahan desa. Itu ulangnya ulang Selo, harinya Jumat Pon. Kalau tidak ada hari Jumat Pon, itu adalah dilaksanakan hari Jumat Legi. Insya Allah pada tahun ini Pak, ulang Selo ada, tapi hari ulang Selo itu tidak tentu ada hari Jumat Pon. Ini nanti jatuhnya pada hari Jumat Legi, karena hari Jumat Pon tidak ada. Kalau bulan jangan sampai lupa-lupa. Kalau hari pasti tidak ada dan ada. Kalau tidak ada hari Jumat Pon itu adalah Jumat Legi. Itu hari Jumat-Jumatnya itu pasti ada. Maka daripada itu Pak, sudah di depan tadi sudah banyak dikatakan. Makanya saya dan Pak Towo itu bilang sama Bapak Eri, waktu saya lewat di rumahnya Pak Sur, disampaikan dengan Bapak Kades. Insya Allah pada hari ini intinya adalah membentuk bini sepuh desa. Intinya apa? Karena kepala desa dan stafnya itu masih muda-muda, apalagi BPD AGM. Itu banyak yang lupa tentang urusan keperluan desa. Jadi ulang sawah itu orang tua sudah mengingatkan kepada pihak pemerintah desa. Sawah Selo itu sudah dilaksanakan. Kami mohon Pak, kalau bersih desa yang akan datang, seandainya ada dana mengadakan rame-rame, ya, hari Kamis itu adalah kebaktian umat Kristiani, itu yang sudah kita alami. Malam Jumat adalah yasinan. Semua masyarakat agama Islam mengadakan yasinan di gedung umum sini. Kalau ada rame-rame, kami mohon dengan hormat dilaksanakan pada malam Sabtu. Itu tidak bersama-sama satu malam dua macam, itu jangan. Jadi harus ada perbedaan lain-lain. Maka daripada itu, kami selaku tahun 82 sampai sekarang, insya Allah dengan subhanahu wa ta'ala masih diberi kesehatan jasmani rohani, masih bisa diajak embuk dan musyawarah tentang urusan desa. Tahun yang sudah kita alami, saya mau menjalankan saya ke kantor desa menghadap Bapak Kepala Desa Pak Pren. Tidak ada waktu, cuma saya pesan kepada cucu saya, yaitu siapa anaknya Bu Nenek itu. Nah itu yang saya pesani. Ini sudah bulan Syawal, bulan depan ini sudah adalah ulang Selo bersih desa. Suruh minta tolong disampaikan. Insya Allah disampaikan dengan kepala desa dan Bapak Kepala Desa dan Bu Heri itu pada malam hari ke rumah saya minta tanya. Itu sebetulnya Pak, hari Jumat Pon ulang Selo itu tidak hanya bersih desa di kantor desa, enggak. Itu dua macam, tapi harinya sama, waktu tidak sama. Kalau bersih desa paling lambat jam 10 sudah selesai. Jam 12 malam adalah sedekah bumi. Bumi Pertiwi Desa Buanajaya. Makanya disedekahi itu supaya ayam tentrem, adem akrab sesuai dengan pembicaraan Bapak Kades dan Bapak Slamet. Kita minta selamat adalah diratai kita selamatan.
Kalau kita cuma minta selamat, cuma selamat saja. Seperti saya pribadi Pak, orang tua 4 sudah meninggal. Saya mulai hari meninggal jam 3 hari, 7 hari, 40, 100, bedak 1, bedak 2 sampai 1000. Setiap pada selamatannya kita kirim. Kirimkan kita itu melewat dari Yasin bisa, tapi harus ada bukti. Kalau saya menjalankan adalah sesaji, itu luri dengan nenek moyang kita dulu. Pak, perlu diketahui, saya minta dengan hormat, pada hari ini Bapak Kepala Desa dan Setap supaya membentuk Pini Sepuh Desa 1 antara 2 orang. Intinya itu nanti apa yang akan diperlukan untuk desa kita adalah musyawarah dengan Pini Sepuh Desa Buana Jaya. Ini bulan apa Pak? Adil akhir. Rejab, Buah, Poso, Syawal, Solo. Sudah tinggal 4 bulan lagi sudah menginjak bulan Solo. Kalau bulan Pak jangan sampai dirubah-rubah. Kalau hari pasti ada perubahan. Perlu diketahui satu kali lagi, bulan Solo kita mengadakan bersih desa dan sedekah bumi. Tahun-tahun kemarin itu adalah wayangan dalam dari Jawa, ulannya ulan Solo itu dikatakan bersih desa. Itu ada baiknya, ada salahnya. Pesan dari almarhum Mbah Tuper, itu bapak saya, mbahnya Pak Pur, Pur, ada pesan. Bulan Solo, bulan Solo itu adalah bulan tenang. Kalau Pini Sepuh seperti Pak Karnis dan Pak Pabisan, Pak Sukaji, Pak Ruki, Pak Giman, ini sudah mengetahui. Kalau bulan Solo itu perlunya kalau dulu Pak yang sudah punya ilmu, yang agak tumpul itu diasah. Kalau belum yang punya ilmu mencari ilmu, itu namanya ulan Suro 1 bulan sekali, 1 bulan penuh. Itu adalah kita yang belum punya ilmu mencari ilmu, yang sudah punya ilmu yang tumpul itu adalah diasah kepada orang tua yang dimintai ilmu dulu. Makanya kalau ulan Suro itu adalah bulan tenang. Mungkin Bapak Roke Pak Giman sudah mengetahui, Bapak Karmis tahun dulu. Tapi kalau sekarang itu anak-anak muda itu kalau diajak menentukan orang tua itu katanya perkataan adalah kuno. Meninggalkan pembicaraan kuno itu sekarang banyak yang kedewasaan. Seperti hanya kita menanam segala apa tanaman itu adalah hitungannya ada. Supaya apa toh? Rezekinya itu adalah banyak. Itu ada hitungannya. Maka daripada itu semua segala sesuatu hak Desa Buana Jaya harus ada perhitungannya sendiri-sendiri. Maka daripada itu hari ini saya minta dengan hormat membentuk Pini Sepuh Desa 1 orang, 2 orang atau dan lain-lain. Perlunya apa? Kalau keperluan untuk inti desa adalah Pini Sepuh menyampaikan kepada pihak pemerintah desa tinggal melaksanakan dan membicarakan tentang pembiayaannya. Itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Yono. Jadi ini Pak Kades, Mbak Yono memberikan usulan yang memang bagus usulannya. Jadi memang langsung dibentuk saja semacam Dewan Pini Sepuh yang nanti anggotanya terserah apakah 1 atau 2 orang atau diambil per dusun, yang memang nanti ini tempat kita bertanya jika memang ada sesuatu yang perlu kita tanyakan dan kita belum paham yang berkaitan dengan budaya di desa kita ini ya. Jadi menurut saya bagus usulannya. Nanti tinggal Pak Kades menindaklanjutinya seperti apa ya. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Mbak Yono tadi, bahwa ada 2 hal yang memberikan pelajaran kepada kita. 1, penentuan masalah waktu ya. Jadi
bulan Selo itu bisa saja jumuah ponnya ada, bisa saja jumuah ponnya tidak ada. Nah ternyata ini dua kalender kita ini kan berbeda ya, kalender Masehi dan kalender Masehi itu berdasarkan tarikh matahari, dan kalender kalender Jawa atau kalender Islam itu yang berbasis kepada bulan. Nah, jadi ada selisih, ternyata pada bulan-bulan tertentu itu kita tidak menemukan hari atau tanggal yang dimaksud. Nah dulu ada juga pertanyaan kami dulu anak muda ini, kenapa sih orang Jawa itu ribet banget menentukan sesuatu ya, menentukan tanggal, menentukan apa. Itu sempat kita telusuri. Ternyata ada satu hal yang hasil temuan kita itu begini Pak. Orang Jawa itu kalau orang tuanya meninggal itu disebut hari naas Pak ya. Jadi orang tua kita meninggal itu disebut hari naas ya. Naas. Karena naas itu hari dihindari ya. Hindari kita mau melakukan sesuatu, harinya kok hari naas, yang disebut hari naas ini hari meninggalnya orang tua kita. Nah itu disebut hari naas, itu dihindari. Nah ternyata masyarakat Jawa ini orang yang menghormati pemimpin. Jadi yang dihindari itu bukan cuma naasnya orang tua yang meninggal, tapi naasnya Nabi dihindari. Jadi setiap Nabi punya hari naas itu dihindari Pak. Nabi Ayub yang Nabi siapa yang ditelan ikan itu siapa? Nabi Yunus ditelan ikan itu hari ini dihindari oleh masyarakat Jawa. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, ini dihindari. Jadi ternyata sejarahnya dari situ. Nah kalau generasi muda dia terserah aja, kalau nggak mempercayai itu ya sudah, ambil yang penting hari Sabtu Minggu hari libur gitu ya. Tapi kalau orang Jawa itu ternyata itu dihindari. Punya raja Mataram, Panembahan Senopati, meninggalnya bulan Selo. Oh itu saking dihormatinya, bulan Selo nggak dijadikan hari bersih desa, digantilah bulan Suro. Jadi ini orang menghindari seperti ini melahirkan sebuah budaya yang diyakini oleh masyarakat kita yang ada di pelosok Nusantara ini. Dan itu hari ini juga bersih desa itu adanya di desa-desanya orang Jawa. Karena apa? Saya dulu juga pernah bertanya kenapa orang melakukan bersih desa. Orang Jawa dulu kalau babat tanah, babat hutan itu pohonnya besar-besar. Kalau sekarang sudah ada senso Pak, enak, ada alat berat enak. Kalau dulu itu pakai kapak, pakai parang. Jadi sudah di babatnya susah, ya kan? Ternyata mereka juga menemukan gangguan itu bukan cuma dari hal-hal yang nyata, hal-hal yang gaib itu mereka mempercayai. Orang Jawa ini orang yang paling pede, Pak. Sehebat apapun Amerika, Eropa datang ke Pulau Jawa, orang Belanda datang yang nggak percaya hal-hal yang mistis, di Jawa itu tambar semua. Orang Jawa tetap percaya bahwa ada sesuatu yang gaib, ada sesuatu yang mistis yang ikut mendampingi di dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu orang Jawa, nggak bisa dirubah Pak. Kita 350 tahun dijajah Belanda, orang Jawa nggak berubah, tetap percaya itu. Orang Amerika ke sini tetap orang Jawa percaya itu. Kalau yang lain-lain bisa berubah, orang Jawa nggak bisa berubah, tetap percaya ya ada sesuatu yang gaib di luar yang kita alami. Baik, ini mungkin tak serahkan ke Pak Kades ini atas usulan Mbah Yono ini tentang Dewan Bini Sepuh Desa ini. Baik, terima kasih Pak Selamat Marigo. Ya, tentunya Dewan Bini Sepuh ini akan segera kita bentuk. Dan teknisnya karena bersih desa ini lintas agama dan lintas suku, tentunya akan kita bentuk ya Dewan Bini Sepuh ini pada hari ini. Nanti ada strukturnya ketua, ya, ketua Dewan Bini Sepuh,
wakil, apakah harus ada sekretaris? Ada. Nah, mungkin sekretaris, kalau bendahara nggak usah bendahara, baru ada seksi-seksi yang lain, karena ini lintas agama dan lintas suku. Jadi seperti itu. Harapannya agama apapun, suku apapun, atau kepercayaan apapun, kita jadi satu dalam Dewan Bina 10 ini. Ya. Karena apa? Tentunya untuk Buanajaya. Sama yang disampaikan Pak Selamat tadi. Ya. Ada hari naas dan lain sebagainya. Ya. Tentunya kita juga percaya itu. Saya juga pakai itu. Gitu. Saya pakai itu. Bahkan saya ini kental ke Jawanya, meskipun darah campuran, tetapi kental ke Jawa. Jadi seperti itu. Ya. Terkait hal-hal hal-hal gaib yang ada di Desa Buanajaya, percaya atau tidak percaya, yang percaya, karena Allah itu menciptakan itu bukan hanya manusia, jin juga diciptakan, malaikat juga diciptakan, bahkan manusia itu diciptakan terakhir, ya, setelah malaikat dan jin, manusia itu diciptakan terakhir. Tentunya kita harus yakin itu. Tetapi kita tidak menyembah jin, tidak menyembah demit, kita menyembah yang Maha Kuasa. Itu merupakan ucapan syukur. Ya, karena hukum alam itu ada namanya getaran. Kalau getaran kita positif, dalam artian berpikir positif, ya, maka akan melahirkan getaran positif. Kalau getaran negatif, maka akan melahirkan getaran negatif. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin Mas Heri langsung dipandu, Mas Heri, ya, untuk susunannya. Atau dari bapak-bapak ada tambahan yang lain? Pak Karmis, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala segala rahmat dan nikmatnya, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan. Nah, masalah mengenai masalah sejarah Desa Buanajaya, kita perlu memang dari dulu menjaga persatuan persatuan. Maupun kita tidak membeda-bedakan suku di sini, namanya sudah Desa Buanajaya, itu patut kita hargai. Orang tua adanya di sini pada tahun 81 bulan 4 tanggal 24 jam 4 sore hari Sabtu, dari Jawa Barat 75 kakak. Yang ada sekarang tinggal 25 kakak yang masih hidup. Alhamdulillah Pak Karmis sudah 71 tahun karena masih sehat. Itulah dari dulu saya dengan Pak Uyono dengan Pak Tukar itu memang menjaga Desa Buanajaya, bukan ya zaman Paman Alas Amar lah ceritanya ya, sejarah panjang. Tapi itu kita sudah pada berobat lah sekarang, makanya jangan ini yang ada di Desa Buanajaya mengharapkan masukan-masukan dari orang tua. Tadi sudah dibacakan Pak Uyono, dari dulu juga memang membutuhkan seperti itu. Nah, kita selaku generasi muda yang ada di Desa Buanajaya patutlah menghargai orang-orang tua yang punya pengalaman dari kita itu. Ya, kami tidak usah panjang lebar, nanti membutuhkan dia ya kepala desa yang punya ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Kepala Desa beserta staf, Bapak Ketua PPD dan anggota serta RPN dan seluruh hadirin yang hadir di
sasaran budaya ini pada hari ini. Pertama, marilah kita untuk kesekian kalinya memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa memenuhi undangan dari pemerintah desa. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, nggak banyak, ini cuma satu pesan kepada pemerintah desa. Selama ini saya pantau sudah bagus untuk pelayanannya ke masyarakat. Nah, pelayanan yang bagus ini kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Yang kedua, untuk kearifan lokal atau budaya-budaya yang sudah ditanamkan oleh sesepuh-sesepuh kita atau pendahulu-pendahulu kita ini wajib atau patut kita apresiasi dan wajib kita lestarikan supaya tidak digerus oleh perkembangan zaman. Karena generasi-generasi muda, generasi milenial termasuk adik-adik KKN yang dari Politeknik yang ber-KKN di Desa Buanaja ini mungkin belum mengetahui karena kan umurnya masih muda-muda semua. Maka sudah sepatutnya para penesepuh-penesepuh ini memberikan pengetahuan atau pengalamannya apa toh bersih desa itu dan punya apa toh itu sangat besar sekali. Terutama ini Pak Slamet juga nih, walaupun toh masih muda tapi budaya Jawanya itu sangat kental sekali dan kami di tahun-tahun yang sudah berlalu sudah sering melakukan bersih desa itu. Sewaktu itu waktu Pak Slamet menjabat sebagai ketua PPD yaitu bermusyawarah dengan penesepuh yang masih ada di Buanajaya. Sekarang ini seperti yang diungkapkan Pak Slamet tadi, ini sudah mulai berkurang. Ini yang tersisa yang hadir sini masih Pak Toyo, Pak Moroji, Kang Wagiman, Mbak Wiono, yang Karmes ini. Kalau yang di Pulau Mas itu sesepuh-sepuh yang terdahulu termasuk tokoh itu sudah habis, termasuk Pak Tobroni, almarhum Pak Rosman, itu kan sudah para pendahulu-pendahulu kita. Makanya ini saya salut dengan Kades sekarang ini menghidupkan lagi untuk membangkitkan yang namanya budaya-budaya yang sudah ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi saya sangat setuju atau menggarisbawahi yang dibicarakan oleh Pak Slamet dan Pak Wiono tadi. Ini sangat-sangat setuju kalau dibentuk untuk Dewan Penesepuh di Desa Buanajaya supaya pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada di desa ini tidak lupa. Seandainya lupa ada yang mengingatkan kan gitu. Jadi cara wong Jawa eling tiniling, nek lali dieling nih. Jadi saling mengingatkan. Jadi supaya tidak lupa karena ini kepentingan kita bersama. Jadi untuk hari ini mungkin ini wacananya mau membentuk Dewan Penesepuh. Ya ini ikuti yang hadir ini aja. Kalau yang hadir ini masih ini sudah mewakili, marilah kita dukung bersama-sama supaya kedepannya desa kita ini bisa menjadi desa yang tentrem, seperti yang disampaikan oleh kepala desa tadi, aman, tidak ada masalah apa-apa kedepannya. Dan untuk generasi-generasi muda ini supaya bisa paham dan mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh para penesepuh atau pendahulu-pendahulu kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi ini tadi usulan dari Bapak Ibu sekalian. Pak Kades sudah merespon bahwa kita akan membentuk penesepuh yang penesepuhnya nanti langsung berada di bawah kepala desa ya. Statusnya sebagai penasehat, diminta atau tidak diminta itu berhak untuk memberikan nasihat ataupun wejangan kepada kepala desa. Nah nanti tim personilnya silahkan saja ditentukan. Ini yang hadir ada Mbah Wiono dari Mekarsari, yang Karmes dari Sidomakmur, kemudian maaf Pulau Mas, Mbah Toyo dari Sidomakmur, kemudian nanti dari mana Bina Mulya, Pak Wagiman Bina Mulya. Nah nanti sementara itu cukup, tinggal nanti kita
perlu ditambah atau enggak, nanti mungkin di luar forum ini berdasarkan usulan dari kepala-kepala dusun dan RT mungkin ada penambahan, nggak apa-apa ya. Yang jelas kita sepakati dulu hari ini, yang hadir ini kita rujuk, bila mana diperlukan nanti tinggal kita tambahkan. Kemudian dalam bersih desa ini juga kita mengenal selain tradisi Jawanya, kita juga mengenal di situ ada ibadah, baik itu ibadah oleh agama Kristiani maupun oleh agama Islam. Nah, kalau di Islam biasanya kita rangkai dengan kegiatan pembacaan Yasin dan tahlil. Nah, ini sebenarnya sangat luar biasa. Kalau tahlil itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, ini bagi masyarakat kita tahlil ini merupakan bacaan sehari-hari yang kita baca, sholat, yasinan dan sebagainya. Kemudian surat Yasin juga begitu. Surat Yasin itu sangat cocok sekali kalau bersih desa itu yasinan. Karena dulu saya amati satu-satu ya bersih desa itu yang sudah dicap oleh orang-orang bahwa ini adalah budaya syirik dan sebagainya. Saya bersama Bapak almarhum Pak Jamal Hadi Jamasari itu yang beliau saya ajak sharing terus ketika acara-acara seperti ini, bahwa ini harus kita tuntaskan. Ini budaya mau kita laksanakan, tetapi di tengah jalan kalau ada masyarakat yang keberatan itu seperti apa, terutama menurut mereka ini budaya yang syirik. Sudah kita kupas satu-satu, alhamdulillah tidak ada masalah ya. Kita contohnya adalah selamatan itu kita membuat hidangan makanan kemudian doa bersama. Ternyata selamatan itu adalah budaya yang sangat agung yang diilhami oleh sunnah Nabi. Nabi itu dulu memerintahkan kita silaturahmi dan bersedekah. Zaman dulu orang nggak punya duit, yang punya makanan, makanya sedekahnya ya makanan. Kita bersedekah dari makanan, kita kumpul bersama bersilaturahmi, kemudian disitulah kita membaca doa selamat. Itulah selamatan yang hari ini saya menyimpulkan selamatan adalah ajaran Islam bertemu dengan budaya Jawa yang agung melahirkan sebuah selamatan itu. Makanya kemudian saya dengan Pak Haji Jamasari sudah menyimpulkan bahwa ini juga bagian dari syiar kita. Kemudian banyak sekali kalau saya sama Mbah Wiono itu dulu sering diomeli masalah sesaji atau sesajen. Ya itu simbol ya, simbol. Jadi kalau saya dengarkan Mbah Wiono itu kalau menunjukkan itu ternyata doa kita itu selalu disimbolkan. Jadi Mbah Wiono kalau nasi itu menyimbolkan apa? Sego suci ulam sari, supaya apa itu Mbah Wiono? Nah, jadi setelah saya amati ternyata doa itu diwujudkan di dalam apa yang kita persembahkan di situ. Jadi nasi itu kita memohon seperti ini. Jadi keinginan kita itu kan macam-macam ya yang kita doakan. Nah ternyata itu dimanifestasikan di dalam hidangan yang pada saat selamatan itu kita mohonkan kepada Allah. Nah makanya kalau alhamdulillah kalau kita dulu udah tuntas lah, nggak ada unsur syirik yang dituduhkan itu kita cari sudah nggak ada, udah nggak menemukan syirik itu kan kalau kita meminta kepada selain Allah, selain Tuhan. Tapi ternyata kita nggak ada, semuanya kita di situ. Apa yang kita ambil di situ ternyata adalah simbol-simbol. Nah jadi mungkin masih ada lagi yang perlu disampaikan yang terkait dengan salah satu budaya kita sudah kita apresiasi bersih desa. Mungkin Pak. Matur sangat, terima kasih banyak Bapak Kako yang berhadir pada saat ini. Saya kaget disuruh di depan, ini istiwa langka. Matur sangat banyak. Saya baru mau 14 tahun di sini, baru kali ini bisa menyampaikan dengan Pak Kades. Oke,
Besok lagi kalau buat undangan, saya duduk dengan Pak Kades akan datang lebih awal. Ya, sekali lagi matur nuwun sangat Mbak Kakung yang sudah ngomong kami generasi muda. Saya dari Gereja GPMI, Kasih Karunia Allah, juga generasi muda yang mendukung sekali untuk acara Bersih Desa. Baru kali ini seumur saya di Buana Jaya bisa gamblang, bisa cepol, welo-welo gitu ya. Apa yang dimaksud dengan Bersih Desa? Mohon maaf kalau saya ini umper, tapi hari ini menjadi apa ya, pembuka wacana saya pribadi kenapa kita harus melaksanakan Bersih Desa, sesuatu yang luar biasa baik yang sudah dilaksanakan oleh Mbak Kakung, Mbak Putri, sesepuh-sesepuh gereja yang hari ini terus dilaksanakan kepada kita sebagai generasi muda. Tidak ada yang salah sebenarnya, hanya kadang kita lalai, sudah sibuk dengan urusan desa, urusan surat menyurat, pembangunan, tetapi kadang kita lalai urusan rohani juga yang ternyata sangat diperhatikan dan harus kita perhatikan terus. Nah, satu hal yang luar biasa adalah saya mengalami ini hanya baru di Kalimantan. Saya di Jawa sudah sampai usia 27 tahun, tapi tidak pernah menemukan bahwa acara bersih desa itu juga menjadi sarana untuk berkumpul beberapa suku, bahkan suku-suku, kemudian lintas agama. Dan saya kalau saya di Jawa nggak pernah diajak atau diminta berdoa di desa. Baru di Kalimantan ini, dan ini adalah acara yang kalau saya tidak salah sekitar 12 kali kalau ada satu tahun yang mungkin dilalaikan atau dilupakan atau mungkin menjadi koreksi bagi kita. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, matur nuwun sangat kepada pemerintah desa dan sesepuh desa yang memberikan kesempatan kepada kami umat Kristen untuk melaksanakan kewajiban kami sebenarnya untuk mengusahakan kesejahteraan kota atau kesejahteraan desa. Dan pun diperintahkan untuk mengambil tugas atau turun rembuk, memberikan waktu, hati, demikian juga ibadah, doa kami untuk kesejahteraan dan kemajuan desa. Tahun yang lalu kami juga diajak rapat dan melaksanakan pada Bersih Desa. Ada satu hal yang menarik sebenarnya ketika Pak Ustadz itu mengusulkan ada pemberian semacam bingkisan atau apa untuk anak yatim kita. Saya lupa. Bahkan yang buat saya salut ada seorang ibu, nanti saya akan buatkan tumpengnya untuk mereka. Ini kan sesuatu yang baik. Artinya pemerintah desa pun harusnya juga melibatkan seluruh masyarakat, mungkin juga ibu-ibu. Ya, bukan hanya asik dengan konsumsi, tetapi mereka juga mau ambil bagian. Ini loh aku bisa mengambil urunan hati, urunan tenaga, urunan dana dan lain sebagainya untuk desaku. Jadi ini sebenarnya sangat didukung oleh seluruh lapisan masyarakat di desa ini. Hanya sebuah catatan bagi saya pribadi adalah apakah ini juga melibatkan generasi muda? Terus terang kalau di urusan ibadah Bersih Desa untuk orang Kristen, generasi muda agak sedikit berkurang ya. Menurut saya itu untuk gereja kami, kecuali mereka dilibatkan dalam pelayanan. Kalau dilibatkan dalam pelayanan, kalau masuk mereka asik berangkat. Tapi kalau bahkan saja datang saja untuk urusan begini, tentunya agak malas-malas. Dan saya apakah yang muslim juga begitu, saya kurang paham. Artinya saya rindu, saya kepengen supaya ini generasi muda juga diajak. Kemudian yang terakhir adalah wejangan yang begitu banyaknya, apakah juga sudah dibuatkan dalam bentuk tulisan, sehingga tidak setiap tahun Mbak Kakung kesini ngasih tahu pada kita, oh begini sejarahnya Bersih Desa, nanti kita bukan hari apa. Apakah sudah dituliskan juga untuk pemerintah desa sehingga ini menjadi menjadi salah satu bahan yang perlu disampaikan ketika pengenalan tugas job deskripsi, sehingga setiap tahun ternyata ada tugas itu yang dilakukan, sehingga tidak terus setiap tahun diulang, sehingga lebih efektif lagi. Nah, hari ini sekali lagi matur nuwun sangat aku sudah rawuh memberikan banyak jangan kemajuan desa secara khusus untuk melaksanakan Bersih Desa. Kami siap mendukung, kami siap melaksanakan, waktunya ngikut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Hari ini memang
ini mungkin kalau di Jawa ya umat Kristiani tidak dilibatkan karena memang mungkin ya rata-rata di sana itu mayoritas itu hanya ada orang Islam, tapi Islam yang lebih akrab ke kejawen, jadi sehingga mereka mungkin agak gampang gitu ya kita undang untuk acara seperti ini ya kalau berkenan, kalau enggak. Tapi kalau di Kalimantan khususnya di Buanajaya ini kita memang menganggap bahwa kita ini masyarakatnya di sini bermacam-macam. Wabil khusus Buanajaya ini ya Islam dengan Kristen ya. Kalau agama yang lain kita lihat masih susah kita cari personilnya, sehingga kita berinisiatif di sini adalah doanya itu doa dari agama Kristen juga dari agama Islam. Jadi pada dasarnya memang kita memohon agar lahiriah dan batiniah di desa kita ini bisa makmur, bisa sejahtera ya, bersih secara lahir maupun bersih secara batin. Bersih secara lahir kita harap memang masyarakat di desa kita ini yang selama setahun lebih kita ini kadang berbuat sesuatu yang ada yang baik, ada yang tidak baik, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara batiniah juga begitu. Walaupun selama ini kita punya hal-hal yang kurang baik, kita juga minta dibersihkan secara batiniah kita. Kemudian ini saya juga lupa diingatkan sama Mbah Wiono. Ini dulu begini Pak Kades. Dulu itu kan kita sering mengalami kesulitan masalah pendanaan. Belum lagi kalau kepala desa pada saat kampanye itu sudah menjanjikan bahwa nanti kalau saya jadi kepala desa semuanya gratis. Nah ini bumerang, tapi ini perlu saya sampaikan.